Konferensi pers hari ini dihadiri oleh Bapak Dr. Hotman Paris Hutapea SH, Hum dan tim, dan yang ini diwakili oleh Bapak Erik Algunadi sebagai VP of Marketing dan Bapak Samsul Jamaluddin sebagai VP of Quality Assurance and Facility. Untuk selanjutnya akan dimulai dengan pernyataan pembuka oleh Bapak Erik Algunadi dan selanjutnya pernyataan dari Pak Hotman Paris, dan selanjutnya akan ada tanya jawab. Dan untuk sesi konferensi pers pada siang ini, rekan-rekan media, kita tidak ada doorstop ya, jadi langsung berupa pertanyaan. Demikian, silakan Pak Erik dipersilakan. Terima kasih Pak Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sehari pegang kasus penimbunan beras dalam tanah di Depok, Hotman Paris harus menyudahi kontraknya dengan JNE. Pasalnya saat konferensi pers berlangsung, dari pihak Polda sudah menerbitkan pengumuman bahwa kasus itu dihentikan karena tidak ada kasus pidananya. Rekan media, saya Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari JNE didampingi dua asisten saya yang di belakang. Yang satu Frank, anak saya kandung, pengacara juga. Yang ini Ista juga pengacara. Oke, inti pokok dari kenapa kami mengundang bapak-bapak adalah karena JNE ini sudah menjadi korban fitnahan. JNE tidak pernah menimbun beras. JNE membuang beras milik JNE yang sudah rusak. Ingat itu. JNE membuang beras yang sudah rusak, dimasukkan di dalam tanah. Kalau memang tujuannya untuk menimbun, untuk mendapatkan keuntungan, masa ditumpahkan begitu? Ya, sebelum kita ke detailnya, kita lihat dulu, ada videonya kan? Coba videonya dulu bagaimana beras itu sebagian besar dicurahkan gitu loh. Ya, coba lihat aja tuh. Ya, nah gitu. Itulah pada waktu pembuangan. Ada berapa kali pendam? Kali pendam aja nggak apa-apa. Nah iya tuh, lihat berasnya itu tidak seperti. Jadi berasnya itu hampir semuanya, walaupun ada satu juga dalam karung, hampir semuanya ditumpahkan ke dalam tanah, baru kemudian ditutupin. Artinya memang tanah itu, beras itu bukan untuk ditimbun, untuk dijual lagi, bukan untuk disembunyikan. Nah sekarang kita mau uraikan kejadiannya. Jadi proyek bantuan presiden ini, bantuan beras presiden ini dilakukan, itu tanggung jawab dari JNE. JNE harus mengganti dengan beras baru. JNE harus mengganti dengan beras baru. Maka setiap ada kerusakan, JNE meminta lagi kepada SNI beras baru untuk mengganti yang rusak, dan JNE membayar dengan cara memotong honornya. Namanya debit note, bukti dokumennya semua ada. Itu dokumennya sudah kita bawa nih. Itu ada dokumennya, bukan box ada. Jadi kalau dari 6.199 ton beras dari Banpres ini, kalau ada yang rusak, maka itu menurut kontrak tanggung jawab dari JNE. JNE harus mengganti rugi. Dan rakyat nggak boleh dirugikan. Caranya JNE minta lagi beras tambahan, mengganti beras yang rusak, dan itu disampaikan ke keluarga penerima manfaat. Pertanyaannya, berapa jumlah beras yang rusak? Oke. Jumlah beras yang rusak dari 6.199 ton hanya 3,4 ton. 3 ton apa itu? 3,4 bahasanya apa? 3.400 kilo atau 3,4. Jadi yang nulis yang mengatakan 340 ton, maaf lo, pencemaran nama baik lo, ntar gue pidanain lo satu-satu. Ya, jadi bukan 340 ton, bukan 34 ton yang rusak, 3,4 ton dari 6.199 ton. Ya, kalau secara presentasi hanya 0,05%, bukan 0,5%, 0,05%.
0,05%. Berapa itu? Pihak terkait sudah dihubungi seperti penyelenggara bantuan, menyatakan bahwa memang Jen sudah mengganti beras yang rusak. Ada sebanyak 3,4 ton beras yang ditanam. Kemudian sudah dilakukan beberapa pemeriksaan terhadap pihak terkait, baik dari Kementerian Sosial, kemudian dari Bulog, dan juga dari PT Pemenang untuk didistribusikan, termasuk juga dari JNE. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sampai saat ini tidak ditemukan adanya unsur pidana di dalamnya. Kemudian beras yang ditanam ini adalah beras yang rusak. Kenapa ditanam? Ini merupakan mekanisme yang dimiliki oleh JNE sebagai perusahaan dalam memusnahkan barang-barang yang rusak. Jadi penanaman. Ternyata Polda sudah tidak menyatakan ada unsur pidana dalam kasus. Siapa yang mengatakan? Polda. Hah? Ya Bang, berita terbaru. Kapan disebutkan? Baru Bang berita. Ini udah disebutkan. Iya Bang, itu Kabid Humasnya Bang yang bilang. Bang, kapan dibilang? Ini Baru beritanya naik Bang. Itu panel Bang. Aduh. Ya. Aduh, gue mau traktir Asmi, gue yang cantik mana satu? Bang, ini beritanya begini Bang. Apa? Dari Kabid Humas Polda menyatakan hasil pemeriksaan sampai saat ini tidak ditemukan adanya unsur pidana di dalamnya dalam kasus ini JNE. Penyelidikan kita hentikan. Ini kata Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Aulian Syarufis di kantornya. Itu barusan? Iya Bang. Baru beberapa menit? Iya Bang, baru beberapa menit naik di kumparan Bang. Kalau kasus nggak lanjut, honor gue gimana? Nah, ini Bang, makanya Bang yang ingin saya tanyakan selanjutnya nih, langkah dari JNE itu akan seperti apa gitu Bang? Oke, selanjutnya tentu masalah isu beras bantuan presiden, nah itu sudah selesai, case close. Dan mengenai apakah kita akan lapor balik itu si oknum, kita akan pertimbangkan. Ya kita juga institusi tidak segampang itu bertindak. Ya walaupun telah disusahkan ini, tapi kita berpertimbangkan aja. Tapi yang jelas kalau udah begini ya case close. Honor tetap cair Bang. Kenapa? Honor tetap cair. Ini kan kita, ini loh Bang dari kemarin Bang, ini bukan baru pertama kali kita menggunakan jasa Bang Hotman. Ya jadi ya pastilah profesional kita. Wah, kalau stop kasusnya honor saya gimana nih, katanya sambil ketawa. Memang Hotman Paris seorang pengacara yang handal, bisa dengan cepat mengatasi masalah yang ada. Bravo Bang Hotman.
Ya. Terima kasih ya. Ini.